Halo semuanya, kembali lagi di Tutor Akademik. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kimia dasar. Sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Galang Raga Sanjaya, NIM 05191029 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2019. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu morfin dengan rumus senyawanya C17H19NO3 adalah basa lemah dengan nilai Kb-nya 8 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian hitung pH larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,04 mol morfin dalam air dan diencerkan menjadi 600 ml. Nah, diketahui nilai Kb-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian mol dari morfin adalah 0,04 mol dan volume larutannya adalah 600 ml. Kemudian kita disuruh mencari pH-nya. Nah, kan di soal diketahui bahwa dia adalah basa lemah. Nah, karena basa lemah, jadi rumus pH-nya yang pertama untuk mencari OH- adalah akar Kb dikali M. Karena dia basa lemah. Kemudian Kb-nya kan diketahui 8 kali 10 pangkat minus 7. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, karena molaritasnya belum diketahui, jadi kita harus mencari dulu. Molaritas dari morfinnya adalah menggunakan rumus molar sama dengan mol per volume. Nah, molnya kan diketahui 0,04 mol. Kemudian dibagi dengan volumenya yaitu adalah 600, sehingga didapat 6,66 kali 10 pangkat minus 5 molar. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah itu nilai dari Kb kita kalikan dengan molaritasnya didapat 5,33 kali 10 pangkat minus 11. Nah, karena ini 10 pangkat minus 11 jadi agak sulit untuk diakarkan, maka kita ubah dulu bentuknya menjadi 53,3 kali 10 pangkat minus 12. Jadi komanya ini kita mundurkan ke belakang satu kali. Nah, apabila dimundurkan sebanyak satu kali, maka pangkatnya ini nambah 1. Jadinya di sini minus pangkat 12. Nah, kemudian bisa kita akarkan. Akar dari 3,3 adalah 7,3 dan akar dari 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai pOH-nya. Nilai pOH menggunakan rumus min log OH min. Min log dari 7,3 kali 10 pangkat min 6. OH-nya kan 7,3 kali 10 pangkat min 6. Nah, baru habis itu kita bisa hitung nilai pOH-nya 6 min log 7,3. Log 7,3 itu adalah 0,86. Jadi 6 dikurang 0,86 adalah 5,14. Ini adalah nilai pOH-nya. Nah, untuk mencari nilai pH, kita bisa menggunakan rumusnya yaitu adalah 14 min pOH. Nah, 14 dikurang dari nilai pOH-nya tadi 5,14, didapat pH-nya adalah 8,86. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu adalah larutan HCl 0,10 molar sebanyak 25 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Hitung pH larutan setelah penambahan 10 ml NaOH. Nah, di soal diketahui molaritas HCl adalah 0,10 molar, volume HCl 25 ml, molaritas NaOH 0,1 molar, dan volume NaOH adalah 10 ml. Kemudian yang ditanya adalah pH larutan. Nah, pertama-tama kita menghitung mol, kita mencari mol dari HCl dan NaOH. Rumusnya yaitu adalah mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volumenya. Untuk HCl molaritasnya 0,10 dan volumenya 25, sehingga molnya didapat 2,5 milimol. Kemudian untuk NaOH molaritasnya adalah sebesar 0,1 dan volumenya adalah 10 ml, maka nilai dari molnya adalah 1 milimol. Setelah itu kita buat persamaan reaksi MBS-nya. Nah, dari soal itu adalah larutan HCl dengan NaOH, sehingga HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Setelah itu kita bisa buat MBS-nya.
Nah, mula-mula HCl itu kan 2,5 milimol. Kemudian NaCl mula-mulanya 1 milimol. Karena 2,5 dan 1 lebih kecil 1 milimol, maka yang bereaksi adalah 1 milimol. Untuk HCl 2,5 milimol kita kurangkan dengan 1 milimol yang bereaksi, sehingga sisanya adalah 1,5 milimol. Untuk NaOH, karena mula-mulanya 1 milimol dan yang bereaksi 1 milimol, maka tidak ada yang bersisa atau 0. Kemudian untuk NaCl, karena mula-mulanya tidak ada, kemudian direaksikan 1 milimol, maka sisanya 1 milimol. Begitu pula untuk H2O. Karena HCl bersisa sebanyak 1,5 milimol, maka larutannya bersifat larutan asam kuat. Setelah itu kita bisa mencari molaritas campurannya. Molaritas campuran didapat dengan menggunakan rumus mol campuran dibagi dengan volume campurannya. Mol campuran dari mol sisanya tadi 1,5 milimol, kemudian dibagikan dengan volume campurannya, yaitu adalah penjumlahan dari volume NaOH dan HCl. Volume HCl-nya 25 ml dari soal, kemudian volume untuk NaOH-nya yaitu adalah 10 ml. Dijumlahkan didapat 35. Kemudian 1,5 mol dibagi dengan 35 ml didapat hasilnya 0,043 molar. Setelah itu kita bisa mencari nilai H+-nya. Nilai H+ untuk larutan asam kuat adalah molaritas dikalikan dengan valensi. Nah, valensinya adalah valensi asam karena dia bersifat asam. Kemudian gimana cara mencari valensi asam? Valensi asam didapat dari senyawa HCl itu dibentuk dari H+ dan senyawa Cl-. Nah, karena dia H+ dan Cl-, maka valensi asamnya itu bernilai 1, dilihat dari sini. H+-nya 1. Jadi valensi asamnya adalah 1. Nah, kemudian kita bisa cari H+-nya yaitu adalah molaritas dikali valensinya, yaitu adalah 0,043 dikali 1, yaitu 0,043, atau bisa kita ubah bentuknya menjadi 4,3 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu kita bisa mencari nilai pH-nya, yaitu adalah min log H+. Min log 4,3 kali 10 pangkat minus 2. 2 min log 4,3. Nah, log dari 4,3 adalah 0,63. Sehingga 2 minus 0,63 adalah 1,37. Jadi pH larutannya adalah sebesar 1,37. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu adalah setarakan persamaan reaksi redoks dari Cl2 menjadi Cl- plus ClO3- dalam keadaan suasana asam. Yang pertama, kita harus tentukan biloks masing-masing unsur atau senyawanya. Nah, untuk Cl2 biloksnya adalah 0 karena dia tidak bermuatan elektron. Kemudian untuk Cl-nya, Cl- dia minus 1 karena dia bermuatan minus 1. Kemudian untuk ClO3- karena dia suatu senyawa, jadi kita bisa mencarinya dengan cara kan Cl-nya di sini punya satu atom. Jadi di sini kita tuliskan 1 dikali dengan unsur Cl ditambah 3 kali unsur O karena dia di sini punya 3 atom. Kemudian kita sama dengan kan minus 1. Minus 1 didapat karena dia bermuatan min 1. Jadi di sini tulis minus 1. Kemudian kita di sini mencari biloks untuk Cl-nya. Nah, Cl kan yang ditanya. Untuk itu kita tahu biloks dari O ketetapannya adalah minus 2. Jadi dari jumlah atomnya O itu 3, kita kalikan dengan biloksnya min 2 didapat minus 6. Kemudian minus 6 kita pindah ruaskan sehingga positif 6. Jadi Cl-nya itu adalah minus 1 ditambah 6 sama dengan plus 5. Nah, ini adalah nilai biloks untuk Cl-nya. Kita taruh di sini. Jadi setelah itu kita bisa tahu yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Untuk yang reduksi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi yang reduksi adalah Cl2 dengan Cl-. Untuk yang oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu adalah Cl2 dengan ClO3-. Setelah itu kita tuliskan kembali untuk yang reduksi itu kan Cl2 menjadi Cl-. Kemudian kita setarakan, di sini punya Cl2, di sini Cl-nya punya 2 atom.
di sini cuma 1, jadi kita kalikan dengan 2 supaya setara. Setelah itu kita setarakan elektronnya. Untuk yang di sini dia punya 2 elektron. Nah, yang di sini kan awal mula-mulanya dia punya 0 elektronnya kan. Jadi kita tambahkan 2 elektron supaya dia setara. Setelah itu kita kerjakan yang oksidasi. Nah, yang oksidasi kan awalnya Cl2 menjadi ClO3-. Nah, di sini Cl-nya itu punya 2 atom. Karena di sini mula-mula ClO3-, Cl-nya cuma 1 atom, jadi kita setarakan, kita kalikan 2 supaya dia setara. Nah, setelah itu kita setarakan untuk unsur O-nya. Nah, di sini O-nya itu punya 6 unsur kan. Yang di kiri tadi mula-mula dia nggak punya 6. Jadi kita perlu tambahkan 6H2O. Nah, setelah itu karena dia suasananya asam, kita bisa mensetarakan hanya itu dengan menambahkan H+. Nah, di sini yang di kiri untuk oksidasi dia punya 12 unsur H. Sehingga yang di kanan dia perlu 12 H+ supaya dia setara. Nah, setelah kita setarakan untuk persamaan reaksinya, kita bisa setarakan elektronnya. Nah, di sini elektronnya kan yang di kiri itu 0 elektronnya. Kemudian yang di kanan itu punya 12, dari 12 dikali 1 ini kan 12 positif. Dan di sini punya 2 yang negatif. Jadi di sini punya 10 positif. Nah, karena di sini punya 10 positif, yang ini 0, jadi kita setarakan yang besar harus ikut yang kecil. Jadi kita kurangkan dengan 10 elektron. Nah, kemudian kita bisa kalikan 5 untuk yang reduksi supaya dia menjadi 10 elektron. Kemudian yang bawah kita kalikan 1 karena dia 10 elektron. Jadi kita samakan jumlah elektron yang direduksi dan oksidasinya itu harus sama atau harus setara. Nah, setelah kita kalikan baru kita setarakan. Nah, kan yang atas kita kalikan 5. Jadi Cl2-nya itu punya kita kalikan 5 jadi 5 Cl2. Kemudian 2 elektronnya kita kalikan 5 jadi 10 elektron. 2 Cl- kita kalikan 5 jadinya 10 Cl-. Sehingga reduksinya jadinya 5 Cl2 plus 10 elektron menjadi 10 Cl-. Kemudian untuk yang bawah karena dia tetap kita kalikan 1. Jadi kita bisa tinggal langsung tulis aja. Nah, baru habis itu 10 elektron yang di sini kita bisa coret kan karena dia sama rata. Jadi di sini 10 elektron ini kita coret sama ini karena dia sama. Nah, baru habis itu kan nggak ada lagi yang bisa kita coret karena nggak ada yang sama. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. Nah, jadi 6H2O ditambah 5Cl2 ditambah Cl2. Nah, ini kan bisa kita jadikan 1, jadinya 6Cl2. Kemudian menjadi 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah 12 H+. Nah, jadi ini sudah setara. Oke, ini untuk soal nomor 4 yaitu adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan endapan Ag 10,5 gram dengan arusnya yaitu adalah 5 ampere. Nah, di sini diketahui dari soal bahwa masa endapan dari Ag itu adalah 10,5 gram. Kemudian arusnya itu adalah 5 ampere. Yang ditanyakan itu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan endapan, jadi T-nya. Nah, di sini kita menggunakan rumus hukum Faraday. Rumus hukum Faraday yang digunakan adalah W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. Di mana W adalah masa endapannya, kemudian E adalah masa ekivalensi, kemudian I adalah kuat arus, dan T waktu per 96500. Nah, untuk masanya, untuk W-nya masa endapannya kan diketahui 10,5 gram, jadi bisa kita langsung tulis. Nah, kemudian untuk E-nya itu kita cari dulu. Untuk nilai masa ekivalensi didapat dari AR per biloxnya. Nah, AR dari Ag itu adalah 108 dibagi dengan biloxnya 1. Biloxnya ini didapat dari sini kan dia Ag plus kan bentuknya. Nah, jadi karena dia cuma plus 1, jadi di sini biloxnya 1. Sehingga masa ekivalensinya adalah 108 dibagi 1 sama dengan 108. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kuat arusnya diketahui 5 ampere, kita tuliskan 5 di sini. Dan yang ditanya adalah waktunya.
Nah, kemudian kita bisa operasikan hitungannya. Nah, 10,5 kita kalikan dengan 96500, hasilnya adalah 1013250. Sama dengan 108 dikalikan 5 itu adalah 540 T. Nah, baru kita bisa cari T-nya. T-nya itu adalah dari 1.013.250 dibagi dengan 540. Sehingga waktunya adalah 1876,388 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan endapan Ag sebanyak 10,5 gram dengan arus 5 ampere adalah sebesar 1876,388 sekon. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu adalah tuliskan struktur ikatan kimia. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk membuat struktur ikatan kimia dari 2,3,6 trimetil heptana. Nah, langkah pertama kita buat rantai karbon heptananya dulu. Nah, karena dia heptana, jadi dia punya 6 rantai karbon. Kemudian karena dia heptana, jadi dia jenisnya adalah alkana atau ikatan tunggal. Nah, jadi kita bisa buat heptananya itu seperti ini. CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH2. Nah, kemudian kita tuliskan untuk cabang metilnya. Nah, karena dia trimetil, jadi dia punya 3 cabang metil. Metil itu CH3. Nah, karena trimetil tadi kan dia punya 3 cabang metil di nomor 2, 3, dan 6. Jadi kita setelah buat rantai karbon heptananya, kita beri nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, baru kita tuliskan si rantai metilnya di nomor 2, 3, dan 6. Seperti ini. Jadi ini adalah bentuk untuk struktur ikatan kimia 2,3,6 trimetil heptana. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membuat struktur ikatan kimia dari 1,2 etanadiol. Nah, karena dia ol akhirannya, maka dia termasuk jenis alkohol. Nah, karena dia jenisnya alkohol dan diol, maka dia punya 2 cabang OH. Nah, kemudian dia etana. Karena dia etana berarti dia punya 2 rantai karbon, yaitu CH, CH. Nah, setelah itu kita tuliskan untuk cabangnya diolnya tadi di nomor 1 dan 2. Dari sini ya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 untuk cabang OH-nya. Jadi terbentuklah untuk struktur ikatan kimia dari 1,2 etanadiol adalah seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.